Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Nuraliza Ma'ah akan memaparkan materi konsep wawasan Nusantara dalam konsep Trigatra dan Pancagatra. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan konsep pada cara pandang serta pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Astagatra sendiri meliputi aspek alamiah yaitu Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Trigatra sendiri meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, kemudian keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra sendiri merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu aspek Trigatra. Aspek Trigatra sendiri, yaitu yang pertama ada letak dan bentuk geografis. Letak geografis wilayah Indonesia sendiri, jika dilihat dalam peta, maka akan terlihat nampak jelas bahwa wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan yang bisa dikatakan terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Kemudian dalam istilah bahasa asing bisa disebut sebagai suatu arsipelago kelvar, atau kepulauan itu merupakan suatu arsipelago yang terletak di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sendiri mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis ini dipandang dari segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia itu telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau bisa disebut dengan akulturasi. Selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau suatu wilayah. Kemudian ada pun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional, yakni faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu yang pertama ada berubah karena jumlah penduduk yang berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Kemudian ada segi positif dari pertambahan penduduk, yakni pertambahan angkatan kerja atau manpower. Kemudian ada pertambahan tenaga kerja atau bisa disebut dengan labor force.
Kemudian segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk selanjutnya ada penduduk yang beraneka ragam baik suku, agama, ras, dan golongan. Komposisinya adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas ini sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, kemudian banyak dan sebagainya ya. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, yaitu distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah sendiri perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi atau mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan lain sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional, keadaan dan kekayaan alam. Selanjutnya ada yang ketiga, kita masuk pada keadaan dan kekayaan alam. Ini kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam ini termasuk sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau disebut fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber mineral dapat diutarakan bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian, maupun bahan-bahan galian industri. Kemudian di samping sumber-sumber tenaga yang lain. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari negara dan bangsa lain, sehingga bentuk sumber daya alam ini ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian kita lanjut pada aspek Pancagatra.
Pancagatra sendiri merupakan aspek-aspek kehidupan sosial, kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra ialah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yakni ideologi, yaitu ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa, yaitu ideologi adalah pengetahuan atau ideologi dapat dikatakan pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun, sistematis, dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yakni ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Kemudian ideologi sebagai perekat atau pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, ideologi harus dijadikan panglima atau bukan sebaliknya. Kemudian aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Kemudian ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Sebenarnya kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN atau garis besar haluan negara dengan mengedepankan kepentingan bangsa, yaitu mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasional, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya kita masuk pada politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yakni sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintahan yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara itu sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Hingga upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik, yakni upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran yang tadi, input dan output, dan masukan, yaitu input,
berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila Kemudian kemudian masuk pada aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang atau jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi, yakni upaya meningkatkan kapasitas produksi, kemudian ada kelancaran barang, jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Kemudian upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ekonomi kerakyatan harus menghindari liberalisme atau liberal, etatisme, dan tindak yang tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Kemudian ada sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG, ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, dari eksternal atau internal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Esensi ketahanan budaya merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap masyarakat ini dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila Kemudian selanjutnya ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG tadi, ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan di bidang keamanan ialah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh yang tadi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan dan keamanan disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, kemudian terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Selanjutnya kita masuk pada materi yang saya diskusikan dengan teman saya.
secara lebih meluas, ini ini aspek Pancagatra, yaitu implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Langsung saja, pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Seharusnya seperti itu. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara sendiri merupakan penerapan wawasan Nusantara yang tercermin dalam pola pikir, sikap, hingga perbuatan di mana dilakukan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, baik bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi inti, yakni prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi sendiri. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara ini diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi maupun efektivitas. Tingkat perkembangan kerakyatan untuk kemampuan rakyat. Kemudian ada ekonomi harus serasi dan seimbang. Kemudian ada fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan wilayah negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Kemudian idealnya implementasi wawasan Nusantara itu di bidang ekonomi, yakni implementasi wawasan Nusantara dilakukan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan ini harus menghindari yang tadi saya katakan, liberalisme, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Kemudian implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan untuk perekonomian negara. Kemudian ada hambatan implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yakni hambatan dalam melakukan berbagai rencana dalam pelaksanaan tersebut, yakni masih belum meratanya keadaan ekonomi di Indonesia. Yakni seperti di Sulawesi Utara sendiri,
pertumbuhan ekonomi itu terpusat di Manado, sedangkan daerah-daerah lain masih pertumbuhan ekonominya masih rendah. Jadi keadaan ekonomi di Indonesia itu bisa dikatakan masih belum merata. Kemudian Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, namun masih melakukan impor dari negara lain. Karena Indonesia masih suka melakukan impor ini, jadi masih tingginya kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena Indonesia menganggap lebih baik produk luar, karena bisa dilihat saja masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih senang membeli barang-barang bermerek dari negara asing yang seperti Gucci, merek Gucci, kemudian ada Hermes, Nike, Adidas, Louis Vuitton, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dikatakan, bisa dilihat bahwa masih banyak yang menganggap bahwa produk luar lebih baik daripada produk dalam negeri. Sehingga pemerintah Indonesia masih banyak melakukan impor. Selanjutnya solusi, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai solusi dari hambatan yang tadi. Bagaimana kita membuat untuk ekonomi yang tidak merata. Menurut saya pemerintah wajib untuk melaksanakan pemerataan, yakni yang pertama, yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu di bidang pendidikan, baik itu di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil, sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Kemudian pemerintah harus lebih memperhatikan dan memanfaatkan beras-beras dari petani lokal atau produk-produk dari petani lokal ataupun barang-barang hasil produksi dari pengrajin lokal. Kemudian melakukan pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup. yakni kita bisa mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia, tetapi kita juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, kemudian ekosistem yang kemungkinan besar bisa, jika dilakukan pengambilan terus-menerus, bisa saja mengganggu ekosistem, sehingga kemungkinan besar jika dimisalkan suatu pertambangan, jika di dalam suatu pertambangan itu di sekitarnya ada hidup hewan-hewan, hidup mamalia yang tumbuh di sana, yang hidup di sana, maka mereka akan terganggu ke ekosistem alamnya jika pengambilan sumber daya alam ini tidak diperhatikan. Terlebih untuk penebang-penebang pohon, bisa dikatakan pohon sendiri merupakan ekosistem yang tidak bisa dijauhkan dari makhluk hidup lain, yakni untuk hewan-hewan seperti tupai sendiri yang hidupnya memang di dalam pohon,
bisa kehilangan rumahnya. Jadi bisa merusak ekosistem alam. Kemudian pemerintah sendiri saya rasa harus melakukan pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia. yakni seperti pembangunan itu sendiri, jika sudah dilihat bahwa misalnya di Sulawesi Utara sendiri, Manado merupakan daerah yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, maka kita bisa menunda terlebih dahulu untuk membangun infrastruktur yang ada di sana, karena sudah dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang ada di sana bisa dikatakan baik, tetapi coba mari kita lihat ke wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Tatelu, ada juga Bolaang Mongondo, kemudian ada Bitung. Bisa dikatakan semua daerah-daerah yang di sekitarnya juga harus mendapatkan perkembangan atau pembangunan yang merata, yang adil seperti yang ada di Manado. Kemudian ada masyarakat di wilayah itu juga bisa melakukan mengusulkan otonomi daerah. Jadi masyarakat bisa turun tangan dalam pembangunan daerahnya sendiri melalui otonomi daerah tadi. Kemudian hanya itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.